Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat aplikasi nilai pada file Excel yang langsung menampilkan deskripsi seperti apa yang menjadi tuntutan di kurikulum 2013. Jadi pertama kita buka, saya langsung saja ya, kita lanjut, kita buka Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel 2007 karena kebetulan di komputer saya ini masih jadul, masih pakai 2007. Nah, file Excelnya sudah terbuka. Kita coba buat daftar nilai. Biasa daftar nilai itu menampilkan nama sekolah, kemudian kelas, kemudian mata pelajaran, kemudian tahun pelajaran. Kemudian di bawahnya kita buat kolom nomor, kemudian nama siswa, kita rapikan dulu. Kemudian ya, kita rapikan ya, nama siswa. Kemudian di sini daftar nilai, saya siapkan saja untuk 4 kompetensi dasar. Jadi di sini daftar nilai. Kemudian di bawah sininya ini kompetensi dasar. Oke. Kemudian di sini nomor kompetensi dasarnya. Pertama 3.1 untuk yang pengetahuan kan 3 ya. 3.2, kemudian di sini 3.3, kemudian di sini 3.4. Jadi ada 4 nilai. Kemudian kolom berikutnya itu biasanya pakai rata-rata. Jadi pakai yang hurufnya kecil supaya kelihatan. Rata-rata. Kemudian berikutnya nilai maksimum. Jadi nilai maksimum kita kecilkan aja supaya dia kelihatan ya. Kemudian di sini ini kategori. Oke, kecil saja. Kategori. Jadi kategorinya itu apakah dia dapat A, B, C atau dapat D. Kemudian di sini indikator dominan. Pakai kecil aja. Indikator dominan. Kalau panjang kita pakai ini nih. Supaya dia oke. Kemudian kita copy saja ini karena ini kita akan butuhkan hal yang sama. Kita copy ke sebelah sini. Hanya ini bukan maksimal di sini, tapi minimal. Jadi ini di sini minimal. Kemudian ini kategorinya sama, ini indikator kurang ya. Kemudian yang paling ujung ini itu adalah kolom untuk deskripsi. Jadi teman-teman itu untuk kolom deskripsi. Nah sekarang kita rapikan dulu. Ini 3 baris. Kita rapikan, ini juga kita rapikan. Kemudian kita perjelas
tabelnya ya, cukup 4 lah. Kita perjelas tabelnya, pilih yang ini. Oke, sekarang kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, cukup 4 saja, nggak usah terlalu banyak. Misalnya namanya siswanya Adi, misalnya Adi, kemudian Ani, kemudian Dedi, kemudian siapa ya, Asma misalnya. Sekarang untuk kolom rata-rata, saya kira kita sudah tahu semua kolom rata-rata itu adalah pakai average. Sama dengan average, buka kurung, kita klik saja yang mana mau di rata-rata. Jadi mulai dari C11, ini C11, kita klik saja. Nah, kemudian kita titik 2, kita klik sampai di F11, F11, ini kita klik aja. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ada rata-ratanya ini, hanya nilainya belum ada, makanya dia tidak kelihatan. Coba kita isikan nilai, misalnya 70, 75, dia 85 untuk 3.3, kemudian 3.4 nya dia dapat 95 misalnya ya. Kita buat dia supaya center, supaya lebih bagus kelihatan. Oke, nah, sekarang ini kita tarik, jadi dia sudah ada rata-ratanya. Oke, kemudian nilai maksimum itu kita pakai rumus sama dengan max, buka kurung, kita klik saja yang ini C11, jadi C11 titik 2 sampai F11. Jadi ini dibaca maksimum, nilai maksimum dari C11 sampai F11. Jadi nanti dia akan memilih yang paling tinggi di sini. Kita enter, masuk 95, karena memang nilai 95 adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian bagaimana dengan kategori? Jadi ini kita copy aja ya, tarik. Kemudian bagaimana dengan kategori? Nah, untuk kategori ini kita harus buat di sini itu daftar untuk kategori. Jadi di sini kita pilih sembarang saja tempatnya. Jadi di sini ada kategori nilai ya. Misalnya yang dapat A misalnya itu, kalau A biasanya range-nya antara 90 sampai 100 misalnya. 90 sampai 100, kemudian biasanya dia punya kategori itu sangat baik dalam hal apa nanti. Jadi kita buatkan memang kata dalam, karena nanti akan ada sambungannya. Kemudian kategori B range-nya itu antara 80 sampai 89. Nah, itu biasa kategorinya baik. Jadi kita tulis saja baik dalam. Kemudian kalau C itu biasanya range-nya antara 70 sampai 79. Ya. Itu kategorinya biasanya cukup. Jadi dia cukup dalam. Oke. Kemudian D itu range-nya biasanya antara 0 sampai 69. Itu kategorinya perlu bimbingan dalam. Nah, maksudnya dalam hal apa? Kemudian di sebelah sini kita buatkan memang untuk indikator pengetahuannya. Jadi kita buatkan indikator pengetahuan. Jadi indikator pengetahuannya di sini ada 4.
3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Oh sorry, 3.4. Misalnya indikatornya apa? Jadi indikatornya misalnya di sini pakai huruf kecil ya, memahami bilangan asli misalnya. Kemudian yang ini memahami bilangan bulat. Kemudian ini memahami KPK. Kemudian yang ini memahami FPB. Nah, sekarang sudah lengkap. Nah, kita untuk membuat kategori, kita buat kategori pakai rumus sama dengan if. Sama dengan if, buka kurung, sama dengan if. Jadi kategorinya jika nilai maksimum ini, yang ini ya, H11. Jadi jika nilainya maksimum itu di H11 itu adalah misalnya ini ya. Nah, jika yang ini lebih kecil atau sama dengan 69, kita ambil yang ini 69, maka pilihlah kategori perlu bimbingan. Yang ini kita klik saja di sini. Karena ini sel tetap, maka di sini kita kasih dolar. Ya. Oke. Karena masih ada 3 lagi kategori, kita sambung titik koma. Nah, jika buka kurung ini H11, ya H11 nggak bisa saya klik di sini karena dia terhalang. Ketik saja boleh. Jika H11 itu lebih kecil atau sama dengan ambil yang ini 79, maka ambil atau pilih cukup dalam. Nah, karena cukup dalamnya ini juga adalah sel tetap, kita kasih kode ini dolar. Oke, masih ada 2 kategori. Kita sambung. Jika H11 itu lebih kecil atau sama dengan ini 89, maka pilih kategori yang ini, kategori baik. Kita klik saya di situ. Karena dia sel tetap, kita pakai dolar di sini. Oke, kita lanjut. Masih ada 1. Jika H11 itu lebih besar atau sama dengan 90, lebih besar atau sama dengan 90, maka pilih sangat baik. Kita klik di sini. Kasih dolar karena dia sel tetap. Oke. Kita tutup kurung sesuai dengan jumlah kurungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, sekarang dia sudah ada nih. Sudah ada. Kita bisa copy turun ke bawah. Nah, jadi ketika misalnya yang nilai tertingginya 95, dia akan ambil sangat baik. Tapi kalau misalnya yang tertingginya adalah misalnya ada 80, maka dia akan pilih baik nih ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kolom ini. Jadi kita buka saja supaya dia nggak usah ya, karena ini nggak kelihatan nanti. Oke,
sekarang kita masuk di dominan. Indikator dominan itu adalah indikator yang nanti dia baca sesuai dengan indikator yang ada di sini. Jadi siswa itu dominan dalam hal apa saja, itu ada di sini. Jadi cara mengisinya sama dengan pakai if juga, buka kurung. Jadi jika ini, kita masih ambil H11. Jika yang ini H11 itu sama dengan KD 3.1, kita klik saja yang ini, maka pakai titik koma, maka ambil yang ini di bawah, ini ya, ini 3.1. Oke, karena itu sel tetap, maka kita pakai lambang dolar. Oke, masih ada 3 indikator. Jika buka kurung, jika H11 misalnya kita ketik saja sama dengan yang ini di 3.2, maka ambil yang ini. Sel tetap, ingat pakai dolar ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jika buka kurung H11 sama dengan yang ini di 3.3, maka kita pilih yang ini. Ingat, yang ini di bawah sel tetap, kita pasang di sini. Jika dia sama dengan E21, bukan E21 ya. Jika dia sama dengan yang ini, E11, maka pilih yang ini. Kasih dolar. Ya. Kemudian masih ada satu. Jika buka kurung, jika H11 sama dengan yang ini, maka ambil yang ini, tapi ininya dikasih dolar. Oke. Kemudian kita kurung 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke, sekarang sudah ada. Kita copy. Di dia sudah ada. Jadi ini indikator dominan. Nanti kalau yang mana yang dominan, dia akan mengambil keterangan kompetensi dasar di sini. Nah, sekarang ini yang nilai minimum. Saya kecilkan saja yang ini supaya nanti dia kelihatan ya, supaya lebih kelihatan nanti nilainya, supaya ini bisa digeser. Saya geser supaya nampak nanti dia kelihatan. Oke. Nah, sekarang nilai minimum ini kita pakai rumus min buka kurung dari C11.2 sampai F11. Kita klik saja, tutup kurung, enter. Jadi dia akan memilih angka yang terendah yang ada di sini. Tapi kalau ada 2 angka, dia akan ambil yang pertama. Dia tidak akan ambil angka yang di belakang. Nah, ini bisa kita copy saja ke bawah. Karena ini bawah belum ada, jadi dia masih 0. Kemudian kategori, sama seperti yang tadi. Kategori itu apakah dia baik, sangat baik. Kita kembali seperti tadi. Sama dengan jika buka kurung ini K11 yang ini ya. Jika yang ini itu lebih kecil atau sama dengan ini 69, maka ambillah yang ini, perlu bimbingan.
Tapi karena ini perlu bimbingannya, seperti tadi yang saya katakan, dia itu adalah sel tetap. Kita kasih dolar di sini. Perhatikan, kita lanjut, titik koma, jika buka kurung K11 lebih kecil atau sama dengan yang ini 79, maka ambillah yang ini. Ya, jurusannya ini kan? Ambillah yang ini. Dia sel tetap, kasih simbol dolar. Oke. Masih ada lagi, jika buka kurung K11 itu lebih kecil atau sama dengan 89, lebih kecil atau sama dengan 89, maka ambillah yang ini. Kemudian kasih lambang dolar di sini. Kemudian masih ada satu lagi, jika K11 itu kita pilih lebih besar atau sama dengan 90, lebih besar atau sama dengan 90, maka pilihlah ini. Sangat baik, tapi kasih dolar di sini. Selesai. Kita kurung 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, dia sudah kelihatan. Jadi dia sudah baca. Oke, kita copy ke bawah. Oke. Nah, kita copy. Nah, sekarang indikator kurangnya. Jadi sama yang tadi ini. Kalau dia ini yang dominan, kalau yang dominan ini sama dengan yang ini, maka diambil yang ini. Nah, kalau yang ini dia pakai if juga. Jadi if buka kurung, tapi yang ini K11. If K11 itu sama dengan yang ini, maka ambillah indikator ini. Kita klik saja. Kemudian di sini kasih lambang dolar seperti tadi ya. Kemudian kita sambung, masih ada 3 indikator. Jika K11 itu sama dengan yang ini, KD 3.2, maka titik koma, ambil yang ini. Oke, dolar seperti biasa. Kemudian masih ada, jika buka kurung K11 sama dengan yang ini, makanya titik koma, maka ambil yang ini. Kasih dolar. Oke. Kemudian kita sambung lagi, jika, karena masih ada ya, satu lagi, jika K11 ini sama dengan yang ini, kita klik. Nah, makanya pakai titik koma, maka ambil yang ini. Nah, kasih dolar. Ini dikasih dolar supaya nanti dia tidak bergerak, karena ini dia punya ini. Dia tetap tidak bergerak. Kalau di copy bisa 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Oke, sekarang dia sudah masukkan indikator kurangnya. Kita perbaiki, kita tarik. Oke, sekarang deskripsi. Deskripsinya itu biasanya yang dideskripsikan itu adalah nilai yang dominan dengan nilai yang kurang. Jadi nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Jadi misalnya Ananda Adi. Jadi supaya nanti bisa kita gabungkan, ada kalimat anandanya setiap siswa, kita buatkan saja di sini kita insert satu kolom. Ya. Ini hanya untuk mengetik kata Ananda. Kita copy saja semuanya ini. Ini bisa kita hide saja. Hide, tidak kelihatan. Bisa juga kita unhide sini. Unhide. Ini kita sorot. Unhide. Sorry.
hide dulu, jangan dulu di hide, sebentar di hide. Oke, sekarang kita mau menyambung kalimatnya. Jadi ini, jadi nanti untuk yang pertama ini misalnya kita sambung Ananda Adi ini baik dalam memahami KPK, cukup dalam memahami bilangan asli. Kita mau gabung semua kalimatnya. Dia pakai sama dengan concatenate, buka kurung. Concatenate ini digunakan untuk menggabung teks. Jadi concatenate kita klik saja ini. Ananda, tahan pakai kontrol. Ananda, klik Adi, klik ini kategori, klik indikator, klik kategori. Kemudian karena ini terhalang, saya ketik saja pakai titik koma. Ini kolomnya ini N11 ini. N11 tutup kurung, enter. Jadi dia sudah gabungkan kalimatnya. Ya. Jadi dia sudah gabungkan kalimatnya. Nih. Nah. Jadi kalimatnya sudah digabung. Ya. Cuma ini nanti kalau mau dikasih supaya Ananda Adinya ini agak berjarak, bisa saja di sini Anandanya ini kita kasih spasi di sini. Nah, supaya dia ada spasi di situ. Begitu juga namanya ini Adi, kita kasih spasi supaya nah, gitu ya. Jadi nanti dia sambung. Ini. Ananda Adi baik dalam memahami KPK, cukup dalam memahami bilangan asli gitu. Nah, ini akan sama semua. Jadi kalau misalnya di sininya dapat 80, kemudian di sini 58, sini 76, di sini 90, maka dia otomatis akan membaca. Nilai yang terendah 58, yang tertinggi 90. Jadi Ananda Ani ini sangat baik dalam memahami FPB karena ini 34 itu FPB ini. Jadi dia sangat baik dalam memahami FPB. Nah, ini kita tarik saja ini dari atas, tarik. Dia akan otomatis mendeskripsikan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan bagaimana membuat daftar nilai yang langsung menghasilkan deskripsi. Jadi saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.